Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Delvi Jumeira. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum termodinamika 3. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa suatu kristal sempurna pada nol mutlak mempunyai keteraturan sempurna, jadi entropinya adalah nol. Pada temperatur lain selain nol mutlak, terdapat kekacaubalauan yang disebabkan oleh eksitasi termal. Seperti yang kita ketahui, entropi merupakan derajat ketidakaturan pada suatu sistem partikel, di mana nilainya akan bertambah jika kita memberikan kalor seperti kenaikan suhu. Pada hukum termodinamika ini, kita akan mempelajari mengenai energi bebas, di mana energi bebas ini ketika prosesnya berlangsung secara spontan itu didasarkan pada dua faktor, yaitu entalpi yang turun dan entalpi pada sistem yang naik. Untuk merumuskan kedua faktor tersebut, kita memerlukan sebuah besaran yang disimbolkan dengan delta G, di mana delta G sama dengan delta H sistem dikurangi temperatur dikali delta S, di mana delta S tidak beraturan dan delta H adalah entalpi. Selanjutnya kita membahas mengenai energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs adalah suatu fungsi yang menggunakan entalpi dan ketidakaturan pada sebuah sistem yang biasanya dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan H dikurangi T dikali S, di mana G adalah energi bebas Gibbs, H adalah entalpi, dan T adalah suhu, serta S adalah entropi. Nah, masih membahas mengenai energi bebas, jika delta G lebih kecil daripada 0, maka entropi pada sebuah sistem akan naik dan prosesnya akan berlangsung secara spontan. Tetapi jika delta G-nya sama dengan 0, maka dapat kita rumuskan bahwa delta H sama dengan T dikali delta S, di mana proses ini menyebabkan terjadinya kesetimbangan. Dari faktor-faktor ini dapat dirumuskan bahwa entalpi dikurang T dikali delta S sama dengan 0, sehingga delta H sama dengan T dikali delta S. Untuk mencari entropi, kita dapat menggunakan persamaan delta H dibagi dengan T, di mana delta H adalah entalpi dan T adalah suhu. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai energi bebas reaksi standar. Energi bebas reaksi standar adalah perubahan energi bebas yang terjadi pada sebuah reaksi pada kondisi-kondisi standar. Nah, perubahan energi bebas yang terjadi ketika satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsur pada keadaan standar yang dirumuskan sebagai berikut. Delta G0 reaksi standar sama dengan sigma delta G produk dikurangi sigma G reaktan. Berikut contoh soal hukum termodinamika 3. Perhatikan reaksi pembakaran metana berikut ini. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Jika diketahui harga perubahan entropinya adalah min 242,2 Joule per Kelvin mol dan perubahan entalpinya min 890,4 kJ per mol, hitunglah harga perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu 25 derajat Celcius. Pertama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Delta S atau perubahan entropinya adalah min 242,2 Joule per Kelvin mol. Itu diubah Joule-nya menjadi kilojoule sehingga kita dapatkan S-nya bernilai min 0,2422 kJ per mol. Kemudian delta H-nya bernilai min 890,4 kJ per mol dan suhunya 25 derajat Celcius yang harus kita konversi terlebih dahulu ke dalam satuan Kelvin, yaitu 25 ditambah 273 sehingga menjadi 298 Kelvin. Selanjutnya yang ditanya yaitu perubahan energi bebas Gibbs standar.
maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S, di mana delta H-nya bernilai min 890,4 serta suhunya bernilai 298 dan delta S-nya bernilai min 0,2422, sehingga dapat kita hasilkan delta G sama dengan min 818,2244 kJ per mol. Baik, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.